Aktris Cinta Laura memperkenalkan Rumah Serada Semesta, sebuah perusahaan kreatif bagi generasi muda Indonesia untuk saling terkoneksi, berkolaborasi, dan berkarya. Rumah Serada Semesta hadir sebagai tempat bagi para generasi muda kreatif untuk berkumpul, membangun koneksi, serta mengasah kemampuan di industri kreatif tanah air. Rumah Serada Semesta berdiri atas dasar cinta dan persatuan akan keberagaman. Berbagai kegiatan kreatif diadakan di sini dengan dukungan dari sesama individu kreatif, para ahli dan figur inspiratif dari berbagai bidang yang membagikan pengetahuan dan keahlian mereka kepada generasi muda, kata Cinta Laura dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, tanggal 3 Juli tahun 2023. Di wadah tersebut, Cinta Laura ingin menghadirkan ekosistem yang menunjang kegiatan kreatif anak-anak muda. Tempat ini hadir dengan berbagai fasilitas serta ekosistem untuk generasi muda melakukan berbagai kegiatan, mulai dari dancing, akting, musik, podcast, fotografi, hingga kegiatan sosial, ujar Cinta Laura. Rumah Serada Semesta hadir dengan tujuan membuka peluang bagi generasi muda Indonesia di kancah nasional hingga internasional. Selain itu, Cinta juga menginisiasi gerakan sosial Act of Love untuk mengajak generasi muda berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Gerakan sosial ini memiliki lima program pilar, yaitu infrastruktur pendidikan, beasiswa, pembiayaan guru, kesehatan, dan kelas kepemimpinan. Seiring dengan perkembangan semua lini bisnis di bawah naungan Cinta Paras Semesta, Act of Love menjadi landasan dalam segala hal yang kami lakukan, tutur Cinta. Kami yakin kekuatan cinta dapat menyatukan dan mendorong kita untuk saling berbagi dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang, tutupnya. Sebagai informasi, Rumah Serada Semesta berada di bawah naungan PT Cinta Paras Semesta. Perusahaan tersebut juga menaungi lini bisnis lain seperti Revolicans, Talent Management, Puella, Digital Platform, Elfcheat Studio, Music and Visual Production Company, Abstraka, Music Management, dan E18 Coffee, Food and Beverage Company. Ya, oke. Ini Cinta mungkin selama 2 tahun ini kan nggak gampang ya, perjuangannya seperti apa untuk mendirikan ini? Yang membuat aku sedikit sedih, tapi aku nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kadang-kadang orang-orang berasumsi kalau kita tidak memposting apa yang kita lakukan atau memposting pencapaian kita, berarti hal tersebut nggak terjadi. Which is sad. Masa sih apa-apa harus diposting? Tapi yang jelas, mungkin yang orang nggak tahu adalah kadang-kadang ada individu di luar sana, apalagi yang kerja di dunia kreatif kayak aku, yang kalau kita nggak syuting bukan berarti kita nggak ada job, atau bukan berarti kita nggak ada tawaran, tapi mungkin kita sedang membangun sesuatu yang buat kita merasa lebih mensyukuri hidup, lebih merasa bermakna bagi banyak orang, dan tentunya membangun legacy kita. Dan buat aku jujur 2 tahun terakhir, kalau aku tidak melakukan hal-hal yang depan kamera, atau jadi pembicara, atau bikin musik, atau bikin series, film, apapun itu, aku dan tim aku. Dan kenapa aku selalu bilang aku dan tim aku? Karena ini nggak mungkin aku bisa melakukan semuanya sendiri. Mungkin idenya dari aku, tapi tanpa kerja keras tim aku yang luar biasa, this wouldn't happen, gitu. Jadi, walaupun nggak syuting pun setiap hari rasanya kerja rodi, like we're working 14, 16, 18 hours a day. Bahkan mungkin teman-teman sempat nge-stalking social media aku minggu lalu saat ke Maluku. Itu ada 1 hari di mana aku tidur Senin malam, baru lihat kasur lagi Rabu malam. Nggak tidur 2 hari, karena se-packed itu schedule yang kita punya. Dan mungkin salah satu challenge yang menyenangkan walaupun penuh stres buat aku sekarang adalah banyak topi yang aku kenakan. Dalam arti, aku tetap harus jadi public figure yang selalu kelihatan cantik, selalu rapi, selalu ramah. Tapi on the other hand, banyak sekali bisnis-bisnis yang harus aku QC, banyak sekali pikiran setiap hari, banyak sekali pekerjaan yang harus dilaksanakan, banyak sekali karir-karir orang lain yang juga harus aku pikirkan, banyak sekali fasilitas di sini yang aku harus juga kembangin supaya bisa terrealisasikan mimpinya. So, I'm very, very tired most of the time. Dan mungkin bagi teman-teman media yang kenal aku juga, kalau dibandingin tahun lalu dan tahun ini, aku turun 5 kilo bukan karena workout guys, bukan karena healthy lifestyle, karena capek dan stres, tapi capek dan stres yang positif. Capek dan stres yang menurut aku sangat-sangat worth it. Dan lagi-lagi tadi malam saat aku tidur, aku
bersyukur banget memiliki tim yang aku miliki, karena memang tadi ada teman media yang ngomong aku orangnya pasti picky, aku pasti orangnya pilih-pilih. Memang benar. Dan aku rasa orang-orang yang bekerja di perusahaan aku juga salah satu yang terbaik di kota ini, mungkin di negara ini, yang cara berpikirnya kritis, yang kerjanya rapih, organized, tertata, dan benar-benar menunjukkan potensi anak muda Indonesia yang sebenarnya sangat ada di negara kita. Tapi sayangnya yang jadi hype, yang jadi viral, yang banyak views-nya, lagi-lagi kadang-kadang nggak selalu yang mendidik atau membangun. And that's fine, kita nggak bisa maksa orang nonton konten kita. Tapi aku percaya dengan konsistensi, dengan usaha keras aku dan tim untuk menyajikan konten-konten yang baik dan positif bagi masyarakat, walaupun mungkin komunitas kita nggak sebesar komunitas-komunitas yang mungkin lebih mengarah ke humor, kita tetap berdampak pada orang-orang yang ingin belajar dan ingin berkembang. And buat aku, makanya dalam segala bisnis yang aku lakukan, aku nggak ngejar viral, aku nggak ngejar views, aku nggak ngejar orang tahu atau enggak. Yang penting kita fokus, kita mengerjakan semuanya dengan baik, dan hopefully bisa berdampak bagi beberapa orang di luar sana yang ya memiliki visi yang sama gitu. Sengaja nyari tim-tim yang muda itu alasan dia. Ya, what can I say? Kita anak muda, kita kan masa depan Indonesia ya. Dan walaupun dalam satu sisi aku sangat-sangat cinta budaya Indonesia, di mana kita diajarkan untuk selalu menghormati orang yang lebih tua, senang juga sekarang anak muda lebih dikasih kesempatan untuk berkarya dan untuk memimpin. Karena kalau mungkin zaman orang tua kita, zaman nenek kakek kita, kalau untuk menjadi bos umurnya harus sekian, atau udah berkeluarga, atau latar belakangnya harus ini. Sekarang dengan dunia kita semakin digital, semakin advance, semakin ke depan, anak muda benar-benar diperbanyak kesempatannya untuk menjadi pemimpin dan mencoba hal-hal baru. Dan I'm not gonna lie, anak muda lah yang paling tahu apa yang anak muda inginkan. We know best. We know what the youth want to watch. We know what the youth want to see. We know what the youth want to learn. Jadi ya kita harus berani dan mengambil alih dan menunjukkan kepada generasi di atas kita, oke, kita sangat respect bahwa kalian punya banyak pengalaman, tapi kita pun bisa menunjukkan bahwa kita mampu melakukan sesuatu yang bisa merubah masyarakat ke arah yang lebih baik gitu. Kita mungkin tadi ada beberapa filosofi, itu ide dari Cinta sendiri atau seperti apa ya? Yes, jadi anak muda kan kadang-kadang cenderung kalau bilang, oh cinta budaya Indonesia, mungkin hanya terpikir hal-hal yang surface aja, misalnya oh pakai batik digabung jeans, atau misalnya kain digabung sneakers, dan itu sah-sah itu aja, itu cool, itu membuat hal-hal tradisional di negara kita lebih modern, sehingga anak muda pengen menggunakan